Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penjumlahan pada pecahan campuran. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pecahan biasa dan masih banyak lagi video lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita mulai dari penjumlahan pada pecahan campuran. Supaya tidak berlama-lama, mari kita masuk pada contoh soalnya. Misalnya di sini contoh soal yang pertama, nomor 1. Ini kayak huruf D lagi ya. Saya hapus. Contoh yang pertama, ada misalnya 1/3 ditambah dengan 1/2/5 ya. Untuk penjumlahan pada pecahan campuran, kita perlu yang namanya kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Kalau pada pecahan campuran misalnya ada A, B per C, maka ubah ke pecahan campuran itu A dikali dengan C, terus nanti kita tambah dengan B, baru kita bagi dengan penyebutnya tetap C. Nah, bagaimana? Misalnya di sini 2/1/3 itu 2 kali 3 itu 6, kita tambah dengan 1 itu 7. Jadi 7 per penyebutnya tetap 3. Baru kita tambah 1 kali 5, 5, ditambah lagi dengan 2, 7. Jadi 7 per 5. Ya, sekarang kita akan lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya 3 dan di sini penyebutnya 5. Artinya, keduanya tidak memiliki penyebut yang sama. Maka langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebut. Bagaimana kita samakan penyebutnya? Dengan cara KPK. Kita lihat kelipatan dari 3, 6, 9. Kita pakai cara mendaftarkan seperti ini ya. 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nah, sekarang mulai dari 5. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, ternyata ada yang sama yaitu 15. Berarti penyebutnya kita samakan 15. Nah, sekarang 3 kali berapa yang menghasilkan 15? 3 kali 5, otomatis di atas juga kali 5. 7 kali 5 itu 35, ditambah dengan 5 kali berapa yang menghasilkan 15? 5 kali 3, otomatis di atas juga harus kalikan dengan 3, sehingga 7 kali 3 itu 21. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama 15, tinggal kita jumlahkan 35 ditambah 21 itu adalah 56. Nah, kita karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa bagi 56 bagi 15 itu adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 15 itu adalah yang mendekati 56 yaitu 45. 45 sisanya berapa ke 56? Sisanya 11 per 15. Penyebutnya tetap 15 seperti ini ya. Biar lebih jelasnya, misalnya tadi 56 bagi 15, 56 kan baginya yang paling mendekati 3. 3 kali 15 itu kan 45. Kita kurangi 6 kurang 5 itu 1, 5 kurang 4 itu 1. Jadi sisanya itu 11, kita taruh di pembilang yang di sini, sedangkan 3 yang bilangan besarnya. Nah, seperti itu. Sedangkan 15-nya tetap penyebut, jadi 3, 11 per 15. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjut untuk contoh yang nomor 2. Misalnya di sini contoh yang kedua ada soal 3/1/4 ditambah dengan 2/3. 2/3. Nah, di sini dengan cara yang sama seperti nomor 1, kita
ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 4 12, 12 tambah 1 itu adalah 13. Jadi 13 per 4 ditambah dengan 2 kali 3 itu 6 tambah 2 itu 8 per penyebutnya sama 3. Nah, sekarang penyebutnya kita samakan dulu. Jadi di sini kelipatan antara 4 dan 3. 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Kita coba di bagian 4. 4, 8, 12, 16. Nah, ternyata ada 12 di sini. Di sini juga ada. Jadi KPK-nya adalah 12. Berarti 4 kali 3 itu 4 kali berapa yang masukkan 12? 4 kali 3. Berarti di atas juga harus kalikan dengan 3. Berarti 13 kali 3 itu hasilnya adalah 39. Ditambah dengan, nah sekarang 3 kali berapa yang masukkan 12? 3 kali 4. Otomatis di atas juga harus kalikan dengan 4. 8 kali 4 itu 32. Nah, sehingga 39 ditambah dengan 32 itu hasilnya adalah 71. Jadi hasilnya 71 per 12. Karena pembilangnya 71 lebih besar daripada penyebutnya yang hanya 12, maka ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. 71 kita bagi 12. 71 perkalian 12 yang mendekati 71. 71 bagi 12 itu berapa? Ternyata 5. Karena 5 kali 12 itu 60. Dikurangi berarti 1. 7 kurang 6 itu 1. Jadi sisanya 11. Jadi di sini sama dengan hasilnya itu 5, sisanya 11 per penyebutnya sama tetap 12. Ya, seperti ini. Kita coba untuk soal yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya ada 4 2 per 5 ditambah dengan 3 1 per 6. Ya, kita coba ubah ke pecahan biasa. 4 kali 5 20 tambah 2 22 per 5 ditambah dengan 3 kali 6 18 tambah 1 19 per 6. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya karena di sini penyebutnya masih beda. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 6. Kita samakan penyebut. Kita lihat KPK antara 5 dan 6. Kelipatan dari 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Kalau 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nah, ini kan ada 30. Jadi kelipatannya itu adalah 30. Jadi penyebutnya adalah 30. 5 kali berapa yang masukkan 30? 5 kali 6, otomatis 22 juga kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 100. 22 kali 6 itu 132. 132. Nah, yang berikutnya kita tambah 6 kali berapa yang masukkan 30? 6 kali 5, otomatis di atas juga harus kali 5. 19 kali 5 itu hasilnya adalah 95. Ya, jadi kita lanjut di bawah sini. 132 ditambah dengan 95 itu hasilnya 227 per 30. Sama dengan kita bisa ubah menjadi pecahan campuran karena 227 atau posisi pembilangnya lebih besar daripada posisi penyebutnya. Jadi di sini 30 kita bagi dengan 227.
kita bagi, hasilnya adalah yang paling mendekati adalah 7, karena 7 kali 30 itu 210. Sisanya berapa? Sisanya 227 dikurangi 210, sisanya itu 17. Nah, sehingga hasilnya itu 7, sisanya 17, per penyebutnya sama 30. Jadi hasilnya adalah 7, 17 per 30. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang keempat. Soal keempat itu misalnya ada 5, 3 per 8 ditambah dengan misalnya 2, 1 per 2. 2, 1 per 2. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 8, 40 tambah 3, 43. 43 per 8. Ditambah dengan 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi 5 per 2. Ya, kita mulai kelipatan 8. Ini KPK antara 2 dengan 8. KPK-nya berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini kan ada 8 yang sama dengan kelipatan yang berikutnya yang akan kita cari. Otomatis kelipatan terkecilnya adalah 8 itu sendiri. Berarti 8 kali berapa yang menghasilkan 8 kali 1, dengan demikian 43 juga harus kita kalikan dengan 1 sehingga hasilnya adalah 43. 2 kali berapa yang menghasilkan 8? 2 kali 4, otomatis di atas juga harus kali 4. Berarti 5 kali 4 itu adalah 20. Hasil terakhirnya 43 tambah 20 itu adalah 63. Dibagi dengan 8. Sekarang kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana? Kita pakai pembagian biasa. Berarti 8, di sini 63. Berarti 63 bagi 8 yang paling mendekati adalah 7. 7 kali 8 kan 56. Nah, sekarang 56 dikurangi 63 dikurangi dengan 56, hasilnya adalah 7. Jadi di sini hasil ini pecahan campurannya, hasilnya adalah 7, sisanya adalah 7 per 8. Jadi seperti ini. Oke, di sini masih ada space, kita masih bisa bahas contoh soal lebih banyak. Contoh soal yang kelima, coba 62 per 3 ditambah dengan 33 per 4 ditambah dengan 3 per 4. Nah, di sini kita samakan caranya dengan nomor-nomor sebelumnya. Kita pertama ubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini 6 kali 3 18 tambah 2 20 per 3 ditambah dengan 3 kali 4 12 tambah 3 itu 15, jadi 15 per 4. Nah, KPK antara 3 dengan 4 itu bisa kita lihat di nomor 2 tadi. Itu KPK-nya 12. KPK-nya 12. Jadi penyebutnya kita bisa tulis 12. 3 kali berapa yang menghasilkan 12? 3 dikali dengan 4, otomatis di pembilangnya juga harus kali 4. 20 kali 4 kan 80. Ditambah dengan 4 kali berapa yang menghasilkan 12? 4 kali 3. Nah, 15 juga harus kalikan dan 3 karena di bawah tadi kali 3 biar adil. 15 kali 3 itu 45. Nah, sekarang 80 bagi 45 itu adalah 125. 80 tambah 45 125 dibagi dengan 12. Nah, sekarang karena pembilangnya 125 itu lebih besar daripada penyebutnya yang 12, maka kita bisa ubah ke pecahan campuran. 125 kita bagi dengan 12. 12 bagi 12 itu 1 kali 12 itu 12. Kita kurangi 12 kurang 12 0, turun 5 bagi 12
itu tidak bisa, kita pasang 0. 0 kali 12 itu 0 dikurangi 5. Mau diturunin tidak bisa, jadi sisanya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 10 5 per 12 ya. Jadi hasilnya adalah 10 5 per 12 ya. Kita lanjut lagi contoh berikutnya untuk penjumlahan pada pecahan campuran. Misalnya ada 7 5 per 6, misalnya 7 5 per 6 ditambah dengan 21 per 3, misalnya 21 per 3 ya. Di sini kita ubah ke pecahan biasa. 7 kali 6 itu kan 42, tambah 5 47 per 6 ditambah dengan 2 kali 3 itu 6, tambah 1 7 per 3 ya. Kita samakan penyebut dulu, penyebut antara samakan penyebut antara 6 dan 3 dengan KPK antara 6 dengan 3. Kita lihat 3 kelipatan 3 6 9 12 dan seterusnya. Kalau kelipatan 6 6 12 18 dan seterusnya. Perhatikan yang paling terkecil, yang paling sama itu adalah 6. Jadi penyebutnya 6. 6 kali berapa menghasilkan 6 kali 1, otomatis di atas juga harus kali 1, jadi 47 kali 1 itu 47. Ditambah 3 kali berapa yang menghasilkan 6, 3 kali 2, otomatis di atas juga kali 2, 7 kali 2 itu 14. Nah sekarang 47 tambah 14 jadi 61 per 6. Nah 61 per 6 kita bisa ubah menjadi pecahan campuran karena pembilang lebih besar pada penyebut. 61 bagi dengan 6, 61 bagi 6 itu 10, karena 10 kali 6 itu 60, sisanya 1. Jadi hasilnya adalah 10, sisanya 1 per penyebutnya 6. Jadi seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami dengan sangat baik yang sudah saya jelaskan untuk materi penjumlahan pada pecahan campuran. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas tentang pengurangan pada pecahan campuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.